Halo teman-teman, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau ngomongin tentang dress watch ya. Dan di depan kita ada, ini salah satu jam gue, dan ini adalah Grand Seiko SBG W231. Oke. Nah ini guys, Grand Seiko yang boleh dibilang entry level ya. Karena karena banyak Grand Seiko lain yang levelnya di atas ini, yang harganya lebih mahal ya. Tapi ini boleh dibilang termasuk entry level Grand Seiko gitu ya. Size kecil guys, ini 37 mili ya. Tapi hari ini di video kali ini, gua mau ngomongin ya. Kalau kalian suka dress watch, kalian suka yang jam yang dressy dan kalian mungkin lagi nyari gitu guys ya. Menurut gua, nggak usah cari-cari jam lain lagi, nggak usah cari-cari lagi jam di luar jam Grand Seiko, dan ambil ini model guys, karena menurut gua di pasar, di market ini jam dress watch yang paling bagus di kelasnya ini menurut gua. Dan gua benar-benar ngomong ini berdasarkan dari hati yang paling dalam guys, karena ini bukannya ngomong sembarangan. Ini dari orang yang tiap hari pakai ini jam. Ini jam udah gue pakai sekitar 3 bulan, tiap hari gue pakai guys. Kalau ke kantor ya, kerja, gue pakai terus ini jam. Dan menurut gue ini bagus sekali. Ini dress watch paling bagus untuk harga segini. Kenapa? Nah ini yang gue mau jelasin. Pertama guys ya, kenapa gue bilang ini paling bagus ya. Pertama-tama ya, yang menurut gue bagus, ini adalah ini jam unik banget. Kenapa unik? Gini guys, ini jam dilengkapi dengan manual wind movement. Jadi dia mesti diputar gitu ya. Nah kalau kalian di luar sana cari jam, susah banget cari jam dengan feature manual wind. Banyakan tuh jam tuh otomatis. Nah memang banyak orang suka otomatis, tapi sebenarnya manual wind itu tuh menurut gue lebih ada seninya gitu loh. Karena tiap pagi lo harus putar gitu loh. Nah waktu lo putar, lo berinteraksi sama jam tersebut gitu loh. Nah udah gitu, kalau misalnya lo pakai manual wind, lo lihat nih movementnya, dia nggak ada rotor. Kalau misalnya kalian pakai automatic movement ya, dia tuh ada rotor yang suka goyang-goyang gitu loh. Nah itu jelek guys, nggak kelihatan bagus kalau menurut gua gitu ya. Nah kalau pakai manual wind, lihat tuh, nggak ada yang bergerak. Jadi movement itu menurut gua lebih bagus ya, kelihatan lebih estetikanya lebih bagus gitu. Tapi bukan hanya itu sih, yang bikin gua senang adalah begini. Kalau kalian punya banyak jam ya, kenapa gua lebih suka manual wind movement? Kalau misalnya kalian cuma punya 1-2 jam, itu mungkin gak apa-apa pakai manual, pakai automatic. Tapi kalau misal udah punya sampai 3-4 gitu ya, nah automatic watch itu jeleknya ya, misal dipakai, nanti kalau nggak dipakai dia mati. Dan dia tuh bukan, mekanismenya bukan kayak manual wind movement, dimana dia tuh harus dipakai. Kalau nggak dipakai dia tuh langsung energinya drop, dia cepat mati. Nah kalau manual wind itu misal kalian nggak pakai, ya udah putar aja, udah diputar nanti dia bisa power naik gitu loh. Terus udah gitu bisa ditaruh kayak ini dilengkapi dengan 3 hari power reserve ya. Jadi udah diputar sampai penuh, udah gitu udah didiemin aja. Terus nanti 3 hari nggak akan mati. Nah itu enaknya kalau menurut gua. Dan kalau kalian punya lebih banyak jam, lebih dari 2 atau 3 gitu ya, wah punya manual wind tuh menurut gua sangat-sangat enak gitu loh. Jadi nggak, apalagi kalau kalian nggak suka pakai winder ya. Gua tuh nggak ada winder. Jadi menurut gua tuh manual wind tuh enak banget gitu loh. Nah terus udah gitu, ini jam movementnya di adjust ke 6 posisi gitu ya. Nah, jadi stabil guys. Nah, mungkin gue kasih tahu sedikit ya. Kalau ini kan jam Grand Seiko ya, dari Jepang ya. Kalau misal kalian beli jam Swiss, mau cari yang movementnya di adjust ke 6 posisi, itu kalian mesti siap-siap bayar uang yang sangat banyak. Dan biasanya mainnya udah di kelas yang udah tinggi banget, seperti Vacheron Constantin, Patek Philippe gitu ya, itu udah mainnya tuh ratusan juta gitu. Sedangkan ini harganya nggak nyampe 100 juta, tapi udah movementnya udah di-adjust sampai 6 position. Terus udah gitu, kita lihat ya, semua Grand Seiko punya jam ya, itu dia namanya Zaratsu. Dia tuh diasah pakai namanya Zaratsu polishing gitu ya. Jadi makanya kalian bisa lihat ya, ini case-nya ya, case-nya semuanya gitu ya. Terus ininya jarum jam, jarum detik, jarum menit, semuanya lihat mengkilat banget guys, bener-bener mengkilat. Dan ini gue tunjukin ini di indoor ya, nggak terlalu di kamar ya, itu nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau lagi di luar ya, wah ini bener-bener mengkilatnya minta ampun nih.
Jadi dia refleksi cahayanya mantep banget gitu loh. Ini karena ini jam dia pakai tangan tuh diasah. Nah kalau kalian beli jam Swiss mau finishingnya pakai tangan, waduh, siap-siap aja bayar harganya nggak karu-karuan. Tapi kalau beli jam Seiko, Jepang tuh emang nggak main-main. Dia bisa kasih jam finishingnya kayak begini, tapi nggak charge orang sampai kayak orang gila gitu loh. Makanya ini menurut gue sangat menarik guys, sangat menarik gitu loh. Terus udah gitu, apalagi ya, kenapa gue bilang ini yang paling bagus lagi ya, udah gitu ya, kita bisa lihat ukurannya 37 mili, jadi unik banget. Di market mau cari jam 37 mili, nggak ada tanggal, terus udah gitu manual wind, mana ada gitu loh, nggak ada. Nah, apa namanya, nah ini juga bagus lagi adalah nggak ada tanggal guys. Nah mungkin kalau kalian yang suka pakai tanggal ya mungkin mikir alah nggak enak nggak ada tanggal, nggak bisa lihat tanggal gini. Kalau kalian mau lihat tanggal, lihat aja pakai HP gitu loh. Walaupun nanti bilang ya kalau gitu ya udah lihat waktu pakai HP aja. Iya sih, oke. Cuma gini guys, kenapa gua suka nggak ada tanggal ya, karena lihat nih simetris, dialnya simetris, jadi nggak ada macam-macam gitu loh. Jadi nggak rame gitu loh, jadi sangat balance. Lihat tuh, bagus gitu loh. Nah ini menurut gua harmonis banget nih, dialnya bagus gitu loh. Nah makanya gua selalu suka tuh kalau jam yang nggak ada tanggal, jadi simple gitu loh, bagus, klasik gitu loh. Ini movement dialnya bener-bener klasik guys, mukanya gitu loh. Jadi menurut gua guys, kalau misalnya kalian mau cari dress watch ya, kalian suka dress watch ya, ini jam bagusnya lagi begini nih. Lihat nih guys, ini dia kan ketebalannya 11,6 ya. Itu tuh bagus guys, 11,6. Kenapa? Emang nggak biasanya tuh kalau kalian beli jam Swiss ya, yang dressy begitu, mereka tuh biasanya tipis-tipis guys. Dan memang secara kalau secara produksi emang lebih susah produksi jam yang tipis dibanding yang tebal. Nah, banyak orang tuh attack ini jam ya, mungkin karena tebal ya, karena agak tebal. Ini soalnya 11,6 mm ketebalannya gitu ya. Dan ini size 37 mili. Jadi orang bilang, "Oh, ini agak tebal gitu." Iya, oke, memang lebih tebal pada umumnya daripada jam dress watch pada umumnya gitu. Karena dress watch itu biasanya 10 mm ke bawah. Tapi menurut gua bagusnya adalah begini. Gua udah pakai ini jam tiap hari ya. Ini jam tuh nggak bilang tebalnya sampai mengganggu kok. Masih nggak apa-apa kok gitu. Justru kadang-kadang gue pakai jam yang agak tipis ya, terlalu dressy ya, tipis ya, itu malah jadi pakainya kayak nggak enak gitu guys. Jadi kayak pakainya terlalu kayak ringkih gitu loh. Tapi kalau ini akan agak sedikit tebal ya, jadi ini kayak stylenya tuh dressy tapi bisa dipakai juga buat casual gitu. Jadi kayak buat event-event yang nggak formal gitu ya, masih masuk. Karena ini case agak tebal sedikit gitu. Jadi dia kayak ada nggak bilang sporty tapi kayak agak sedikit kayak casual, lebih kayak kayak casual gitu loh. Jadi nggak terlalu formal gitu loh. Nah itu bagus ya menurut gua gitu loh. Malah gua udah pernah punya kayak jam masa kontrol Jaeger-LeCoultre gitu ya, ketebalannya cuma 8,8, tapi akhirnya gua malah nggak suka karena terlalu tipis. Jadi gua ngerasa terlalu dressy gitu. Tapi kalau ini justru gua jauh lebih suka, padahal harganya jauh lebih murah dibanding Jaeger-LeCoultre. Tapi menurut gue ini lebih bagus karena ketebalannya tuh nggak mengganggu sama sekali. Ketebalannya itu justru bikin ini jam tuh jadi bisa dipakai buat acara santai-santai gitu loh, nggak terlalu formal gitu loh. Nah jadi menurut gue guys, ini jam bener-bener bagus. Kalau kalian memang lagi suka sama dress watch ya, kalian lagi cari yang dressy guys, dan kalian suka yang simple, klasik, consider deh ambil ini jam karena harganya juga nggak bilang berapa mahal. Ini masih masuk entry level Grand Seiko, tapi gue kasih tahu ya, Grand Seiko tuh mau entry level juga ya, tetap ada kena pakai hand finish. Jadi ini kayak mereka tuh asah ini nih, Zaratsu nih. Jadi nggak main-main, bagus deh pokoknya. Gitu. Ambil ini jam guys, dijamin gak akan nyesel gitu loh. Ini jam benar-benar bagus banget, gue sih suka banget dah pokoknya. Dan begitu ini kita bisa lihat ya, di dialnya nggak ada macam-macam, cuma ada Grand Seiko, dan Grand Seiko-nya juga di-apply gitu. Jadi bagus sekali. Ya oke, gini aja kali guys ya. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka main jam, gue rekomen ambil gitu loh. Harganya juga boleh dibilang buat dapat feature semuanya ini termasuk nggak mahal kok.
gitu loh, karena bagus banget. Oke guys, gitu aja. Makasih udah nonton, dan tinggalin komen di bawah apa yang kalian pikir. Dan kalau misal kalian suka sama video ini, klik like button dan bantu subscribe. Oke guys, bye bye.